Han Feng atas nama Lembah Moyan mengundang para master wilayah sudut hitam untuk datang, termasuk ketua sekte Kaisar Hitam Mo Tianxing, juga Pak Tua Yingsan. Wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan selalu saling bertikai. Banyak saudara wilayah sudut hitam yang dibunuh oleh tim penegak hukum tiap tahun. Bahkan Dimo dari Lembah Moyan juga dibunuh oleh Akademi Jianan. Semua orang terkejut mendengar bahwa Dimo yang seorang Douzong bintang 7 telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Menurut Ketua Mo, jika Dimo tidak dilukai oleh Xiaoyan terlebih dulu, tidak masalah bagi Dimo untuk kabur dari Tetua Qian dan Tetua Bai. Ia tak menyangka bocah itu menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Sekarang sekte Xiao sedang berkembang pesat. Ketua sektenya adalah orang Akademi Jianan. Sebelumnya, jika bukan karena Lembah Moyan maju menghentikannya, takutnya kalian semua yang ada di sini akan mendapat masalah. Sekarang Lembah Moyan terpuruk, sudah tidak mampu menahan mereka. Han Feng beranggapan bahwa selanjutnya kemungkinan adalah orang-orang ini yang akan menjadi korban Akademi Jianan. Berdasarkan kemampuan Akademi Jianan dan Sekte Xiao, sulit jika hanya ada satu pihak saja dari wilayah sudut hitam melawannya. Maksud Han Feng ialah satu-satunya jalan bagi mereka adalah membentuk aliansi dan melawan bersama. Masalah mengenai aliansi ini Ketua Mo dan Pak Tua Yingsan telah menyetujuinya. Aliansi hanyalah usulan dari Han Feng, berhasil atau tidaknya tergantung pada mereka. Namun jika kedepannya Akademi Jianan dan Sekte Xiao menyerang, jika tidak ingin mati, Han Feng menyarankan kepada mereka untuk menyerah secepatnya. Banyak yang setuju dengan pendapat Han Feng, namun ada juga yang menilai bahwa apa yang dikatakan Han Feng ini bermaksud untuk memprovokasi. Meski begitu, mereka tidak mau menyerah begitu saja, harus bertarung sampai akhir. Mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan memuji Han Feng sangat pandai membaca situasi. Xiaoyan berusaha meyakinkan semua bahwa kedatangannya hanya untuk Han Feng dan Lembah Moyan, tidak berhubungan dengan orang lain. Hari ini Sekte Xiao bekerja sama dengan Akademi Jianan untuk menyelesaikan dendam dengan Lembah Moyan. Ia berharap yang tidak berkaitan bisa segera pergi. Selama tidak berpihak kepada Lembah Moyan, Xiaoyan menganggap mereka adalah teman. Pasti ia akan membalasnya dengan kebaikan. Namun jika musuh maka harus ia bunuh. Han Feng mengingatkan Xiaoyan bahwa ada Ketua Mo dan Pak Tua Yingsan. Han Feng berharap Xiaoyan tidak bertindak semena-mena. Xiaoyan menanyakan apakah Ketua Mo dan Yingsan akan berpihak kepada Lembah Moyan dan Han Feng. Ketua Mo memberi penjelasan bahwa cairan bodi sangat penting bagi mereka. Tentu sulit untuk menolaknya. Yingsan dan Ketua Mo akan pergi jika Xiaoyan bersedia menyerahkan cairan bodi. Tentu Han Feng yang mendengar jawaban Yingsan menjadi sangat kesal. Tetua Jin dan Yin meminta Xiaoyan pergi karena mereka yang datang ini adalah tamu undangan, sedang Xiaoyan tidaklah diundang. Xiaoyan dengan cepat mencekik kedua tetua tersebut dan berkata, "Kalian berdua tidak berhak berbicara denganku seperti ini." Melihat kecepatan Xiaoyan, semua orang terkejut. Tak percaya jika De Huang memiliki kecepatan seperti itu. Ketua Mo merasa tertipu oleh Xiaoyan dengan kerangka binatang waktu di pelelangan yang saat ini dijadikan sayap oleh Xiaoyan. Tetua Jin dan Yin memohon belas kasihan dari Xiaoyan. Xiaoyan yang masih punya hati nurani melepaskan keduanya dengan cara membantingnya secara lemah lembut. Semua orang terkejut. Xiaoyan mampu membuat Tetua Jin dan Yin tak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Xiaoyan menyinggung masalah Moya yang masih koma. Ketua Mo pun menduga jika hal itu disebabkan oleh Xiaoyan. Lantas Ketua Mo meminta Xiaoyan memberikan penawarnya. Xiaoyan tentu dapat memberikannya asal Ketua Mo tidak ikut campur dengan urusan Sekte Xiao dan Lembah Moyan.
Han Feng dengan segera meyakinkan ketua Mo agar tidak terjebak dengan perkataan Xiaoyan. Han Feng memberikan janji akan menawarkan racun Moya setelah semuanya berakhir. Xiaoyan menjelaskan bahwa yang ada di tubuh Moya bukanlah racun biasa. Han Feng memang ahli obat tapi bukan ahli racun. Jika menyerahkan masalah racun tersebut kepada Han Feng, mungkin mempunyai resiko yang lebih besar. Xiaoyan bersumpah atas nama Sekte Xiao untuk membuat ketua Mo yakin. Kali ini ketua Mo mencoba percaya kepada Xiaoyan. Ia juga tak mempedulikan bujukan Han Feng karena ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa anaknya. Yingsan yang melihat pihak Xiaoyan ada 3 Douzong merasa tidak bisa melawan jika hanya ada dirinya dan Han Feng saja di pihak mereka yang Douzong. Yingsan pun memutuskan untuk tidak membantu Lembah Moyan dan memilih mundur bersama ketua Mo Tianxing. Hal itu pun diikuti oleh semua master sudut hitam. Melihat situasinya tak seperti yang ia rencanakan, Han Feng memohon kepada Pelindung Xuan untuk bertindak. Pelindung Xuan adalah orang dari Aula Jiwa. Han Feng memberitahu jika yang di depan adalah Xiaoyan. Pelindung Xuan sedikit mengetahui tentang Xiaoyan karena Pelindung Wu sebelumnya pernah bercerita. Mendengar nama Pelindung Wu tentu membuat Xiaoyan kesal. Pelindung Xuan meminta Xiaoyan untuk tidak perlu khawatir mengenai gurunya karena ia akan segera mempertemukan Xiaoyan dengan gurunya. Pelindung Xuan menggunakan formasi pelahap segudang jiwa. Demi menangkap Xiaoyan dengan lancar, kali ini ia membawa cukup banyak arwah. Begitu formasi diaktifkan dengan pengorbanan darah, para jiwa itu pun segera menyerang. Xiaoli mengatakan jika terus seperti ini energi mereka akan terkuras habis. Xiaoyan merasa ada yang salah. Energi roh jahat ini diserap oleh formasi. Tian Huo memberitahu bagaimana cara menghadapi tubuh arwah ini, yakni dengan menggunakan api hati. Api hati adalah musuh bagi arwah. Xiaoyan pun paham dan menggunakan teknik yang telah ia pelajari di dunia magma. Han Feng sampai terkejut melihat teknik pengendalian api Xiaoyan. Bahkan ia tak tahu mengenai teknik ini. Pelindung Xuan juga terkejut pengendalian api Xiaoyan mencapai tingkatan seperti ini. Namun hal itu belumlah cukup untuk menghancurkan formasi pelahap segudang jiwa. Xiaoyan segera memerintahkan apinya menyerang untuk membuktikannya. Benar saja, formasi itu sangatlah kuat. Xiaoyan terkejut mengetahuinya. Xiaoyan menarik kembali apinya dan ingin menggunakan api teratai. Namun ketika akan melakukannya, Tian Huo meminta Xiaoyan menyerahkan roh jahat itu kepada dirinya. Mengumpulkan begitu banyak kekuatan roh baginya adalah benda yang sangat bernutrisi. Tetua Agung Suhian mengingatkan Xiaoyan bahwa roh jahat akan segera terbentuk. Tian Huo meyakinkan Xiaoyan agar percaya kepadanya. Namun setelah ia menaklukkannya, ia perlu meminjam api hati. Xiaoyan tak mempermasalahkan hal tersebut dan membatalkan tekniknya. Ia meminta Tetua Agung Suhian untuk tidak khawatir karena roh jahat itu tidak akan membuat masalah besar.
Xiaoyan mengakui jika roh jahat ini memang kuat, bahkan mengandung aura membunuh yang sangat kuat. Pelindung Xuan yakin kali ini mereka semua pasti akan mati. Xiao Yixian mengingatkan Xiaoyan untuk hati-hati menghadapi roh jahat dan pelindung Xuan. Han Feng sampai bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, menantang Dou Zong dengan kemampuan Do Huang. Ini adalah pertama kalinya pelindung Xuan mengumpulkan roh jahat. Hari ini ia akan menjadikan Xiaoyan sebagai korban. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga menyerang roh jahat tersebut. Meski memiliki tubuh yang sangat besar, roh jahat itu memiliki kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan pun dilahap oleh roh jahat tersebut. Tentu melihat itu membuat yang melihatnya terkejut. Ketika Xiao Yixian akan menyerang, ia dihentikan oleh Tetua Agung. Tak berapa lama roh jahat tersebut tak terkendali. Rupanya ini dilakukan oleh Tian Huo. Ia meminta Xiaoyan untuk memasukkan kekuatan roh ke dalam cincin untuk membantu. Pada akhirnya roh jahat tersebut berhasil diatasi. Ying San tak menyangka baru beberapa saat tidak bertemu kekuatan Xiaoyan meningkat secepat ini. Kali ini Tian Huo menguras banyak energi. Ia perlu tidur untuk memulihkan energinya. Selama periode ini Xiaoyan perlu memelihara arwah Tian Huo selama 10 hari. Jika tidak, arwahnya akan menghilang dan roh jahat akan keluar lagi. Pelindung Xuan meminta Xiaoyan untuk mengembalikan roh jahat kepada dirinya. Setelah itu dirinya akan segera pergi. Han Feng dengan segera mendatangi pelindung Xuan dan memberitahu bahwa berdasarkan sifat Xiaoyan, roh jahat pasti tidak akan dikembalikan. Hanya jika bertarung dengannya baru bisa bertahan hidup. Pelindung Xuan tak ingin mendengar apa perkataan Han Feng. Bukannya ia tenang, ia malah kesal dengan Han Feng. Xiaoyan akan mempertimbangkan mengembalikan roh jahat ini jika pelindung Xuan mau membunuh Han Feng. Pelindung Xuan meminta Xiaoyan mengembalikan roh jahat terlebih dahulu. Setelah itu ia akan langsung bertindak. Menurut Xiaoyan, semua orang aula jiwa harus mati. Pelindung Xuan memerintah Han Feng untuk bergabung dengan dirinya, lalu membunuh Xiaoyan. Tak seperti yang diharapkan, Han Feng malah menusuk pelindung Xuan dari belakang dengan pedang. Karena menurutnya meski pelindung Xuan hidup juga sudah tidak berguna, dan lebih baik jika pelindung Xuan memberikan jiwanya kepada dirinya. Dengan begitu ia akan membalaskan dendam.